Tatkala Erik ten Hag ditunjuk sebagai pelatih Manchester United, tidak ada harapan tinggi di pundaknya. Ten Hag ditunjuk ketika keadaan tim semrawut. Maka membetulkan mesin yang rusak parah dan menjadikannya kembali berderu sudah cukup. Syukur-syukur bisa mengantarkan Manchester United kembali ke Liga Champions. Namun, harapan yang kadung tidak tinggi itu justru dijawab Ten Hag dengan prestasi yang cukup melebihi harapan publik Old Trafford. Belum genap semusim, Ten Hag berhasil antarkan MU berbuka puasa gelar. Ini lebih cepat dari dugaan awal. Jurgen Klopp saja butuh 3 musim untuk memberi trofi ke Liverpool. Ten Hag juga masih terbuka mengantarkan trofi-trofi lainnya untuk Manchester United, salah satunya Europa League. Ten Hag sukses membawa MU ke perempat final Europa League. Meski bukan sebuah kejutan, tapi itu menjadi istimewa karena ia melakukannya hanya dalam waktu beberapa bulan setelah ditunjuk. The Red Devil menang mudah di babak 16 besar atas Real Betis. Betis bukan ujian terberat, karena saat MU harus melawan Betis di 16 besar, kepastiannya cuma satu, menang. Namun, langkah untuk kesana itulah yang terjal. Menghadapi Barcelona yang juga sedang membentuk kembali tim bukan perkara gampang. Namun setelah imbang di leg pertama, pasukan Xavi terlena sehingga harus menelan kekalahan 2-1. Selain itu, United bertemu tim yang secara level jauh banget. Omonia dan Sheriff Tiraspol bukan musuh sepadan. Benar bahwa Sheriff pernah mengalahkan Real Madrid, tapi itu musim lalu. Ia tidak lagi berada di level yang sama musim ini. Sampai sejauh ini satu-satunya kekalahan United di Liga Eropa adalah di tangan Real Sociedad. Itu pun kekalahan yang boleh dibilang hilaf saja. Ini adalah keempat kalinya Manchester United lolos ke perempat final Liga Eropa. Dari 4 kali menuju perempat final, United melanjutkan langkahnya sampai ke final 2 kali. Pertama, pada musim 2016-2017 yang berakhir kebahagiaan. Ketika itu Manchester United besutan Jose Mourinho mengalahkan Ajax di final. Lalu yang kedua terjadi pada musim 2020-2021. MU yang dilatih oleh Gunnar Solskjaer harus menghadapi sang pawan kompetisi itu, Unai Emery. Manchester United nyaris menang, tetapi mentalitas Villarreal membara. Berkat sentuhan magis Good Evening, kapal selam kuninglah yang kampiun. Musim ini United mendapat kesempatan untuk kembali lagi ke final dan memenangkannya. Kalau itu terjadi, Ten Hag lebih dari sekedar mewujudkan harapan untuk kembali ke Liga Champions. Sebab berlaga di Liga Champions dengan status juara Liga Eropa punya derajat yang sedikit lebih tinggi daripada hanya finish di 4 besar Liga. Tapi, seberapa besar peluang MU bisa sampai ke tahap itu? Ada kelemahan-kelemahan yang bisa menghambat Manchester United untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu yang paling kentara adalah soal kedalaman skuad. MU tim yang bagus, kita semua mengakui itu. Namun Manchester United musim ini tak memikirkan kedalaman skuad yang baik. Kalau ada satu pemain dari sistem Ten Hag tidak bisa bermain, bisa jadi menimbulkan masalah. Meskipun ada beberapa pemain yang bisa mengisi pos yang kosong. Manchester United beberapa kali sulit ketika Casemiro tidak bermain. Begitu pula ketika kehilangan Eriksen. Walaupun masih ada Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, dan Marcel Sabitzer. Di lini belakang, Ten Hag bisa saja merotasi pemainnya. Namun sama saja, akan jadi masalah jika salah satu yang biasa dipakai tidak dapat bermain. Di lini depan, meskipun sudah ada Wout Weghorst, tapi keran gol United tak dapat dipungkiri masih bertumpu pada Marcus Rashford yang musim ini sudah mencetak 27 gol. Kalau Rashford cedera, bisa cilaka 12. Titik lemah inilah yang bisa jadi hambatan, apalagi MU juga sedang bertarung di Piala FA. Ten Hag harus bisa menambal kelemahan itu. Soal kekuatan, Manchester United sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun digiling Liverpool, tapi United masih bisa bangkit. Setan Merah bahkan belum lama ini mengalahkan Fulham di perempat final Piala FA. Manchester United sedang dalam kepercayaan diri akan ditopang dengan strategi jitu yang diterapkan Ten Hag. Bapak-bapak botak yang satu ini datang dengan reputasi gaya permainan penguasaan bola. Akan tetapi gaya itu gagal diterapkan di Manchester United.
Stok pemain yang ada tidak memungkinkan Ten Hag untuk mengimplementasikan taktiknya, maka ia pun beradaptasi dengan mencoba bermain pragmatis. Skema pragmatis ini terbukti tepat bagi United. Di Inggris dengan cara itu United bisa merangsek ke 4 besar. Sementara cara yang sama juga mengantarkan setan merah ke perempat final Liga Eropa. Salah satu kelemahan United di era sebelum Ten Hag adalah ketidakmampuan untuk mendobrak lawan dengan blok rendah. Ten Hag pun coba mencegah lawan melakukan itu. Para pengamat menyebut Ten Hag menerapkan man-to-man di lini tengah. Pendekatan semacam itu terbukti efektif, salah satunya ketika mengalahkan Barcelona. Ten Hag juga menerapkan tekanan kolektif. Cara itu bukan hanya ampuh meredam serangan lawan, tapi juga sanggup melakukan serangan balik fantastis. Dengan metode itu, produktivitas MU dalam penguasaan bola di sepertiga akhir juga meningkat. FBref menyebut jumlahnya 32,94%. Itu jauh lebih banyak dari musim lalu yang hanya 29,7% dan musim 2020-2021 sebesar 28,68%. Selepas melewati hadangan Real Betis, Manchester United harus bertemu Sevilla yang konon pawangnya Liga Eropa. Ini adalah untuk ketiga kalinya secara beruntun United bertemu wakil Spanyol. Jika dengan fase grup berarti pasukan Ten Hag sudah bertemu 4 wakil Spanyol. Sebelum ditukangi Erik ten Hag, MU kesulitan hadapi tim Spanyol. Namun catatan buruk itu sudah dipatahkan. Sebab di tangan Ten Hag, MU tak usah khawatir ketika melawan tim Spanyol. Karena sejauh ini baru kalah dari Real Sociedad. Perjalanan apik menghadapi tim Spanyol bersama Erik ten Hag adalah tabungan sebelum bersua Sevilla. Los Palanganaos bukan musuh yang mudah, tentu saja. United belum pernah menang sekalipun. Dari 3 pertemuan, MU kalah 2 kali dari Sevilla. Sevilla boleh menyebut dirinya Raja Liga Eropa. Boleh juga jumawa karena belum pernah kalah dari Manchester United. Tapi melihat performa mereka musim ini, MU jelas lebih berpeluang. Jorge Sampaoli yang gagal di Argentina masih menemui kesulitan dalam melatih Sevilla. Los Palanganaos adalah tim lungsuran dari UCL. Sevilla juga belum lama ini kalah dari Getafe dan masih tertahan di peringkat 14 La Liga. Untuk menang dari Sevilla bukanlah sebuah keniscayaan, tapi setelahnya yang menjadi sulit. Kalau lolos ke semifinal antara Juventus atau Sporting menanti. Juve juga sedang naik daun, sedangkan Sporting mengalahkan calon kuat juara Liga Inggris. Terlepas dari itu, peluang United menjuarai Europa League sangat tinggi. Teknologi superkomputer dari Betting Expert menaruh MU sebagai tim kedua yang paling berpeluang menjuarai Liga Eropa. Persentase probabilitasnya 20,8%. Tapi hitung-hitungan probabilitas itu tak bisa menjadi patokan. Arsenal yang ditempatkan sebagai tim paling berpeluang juara Europa League saja sudah lebih dulu tersingkir di babak 16 besar. Oleh karena itu, saran saja supaya semuanya dilancarkan. Fans MU harus mulai berencana untuk memperbanyak tirakat.